Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Semangat ya. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang akreditasi FKTP atau Fasilitas Kesehatan tingkat pertama. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam kondisi yang sehat walafiat ya, dan bisa fit terus menghadapi pembelajaran, apalagi di pembelajaran daring ini. Baik, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang akreditasi di FKTL ya, atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, dalam arti lain di rumah sakit gitu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mulai dengan akreditasi FKTP. Baik, kita ingin tahu dulu apa yang menjadi latar belakang akreditasi di FKTP tersebut. Oke, kalau kita menilik pada program Indonesia Sehat dengan berorientasi kepada Renastra 2015-2019, meskipun ini sudah lewat ya, tetapi ini masih diperpanjang atau diberlakukan, bahwasanya ada 3 pilar yang akan mendukung program Indonesia Sehat, yaitu yang pertama adalah pilar paradigma sehat, kedua adalah pilar penguatan Yankes, dan yang ketiga adalah pilar CKN. Ada 3 ini ya. Di mana posisi akreditasi? Nah, kalau kita lihat posisi akreditasi adanya di sini. Jadi termasuk kepada program peningkatan akses terutama pada FKTP. Ya, kemudian juga optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu. Terutama yang lebih utama lagi adalah peningkatan mutu. Jadi masuk ke dalam pilar yang nomor 2, yang lebih utama adalah ke peningkatan mutu. Ya, dan semua pilar ini akan berbasis kepada keluarga sehat. Itu yang menjadi sasaran utama ya dari program Indonesia Sehat. Nah, di penguatan pelayanan kesehatan itu apa saja yang akan dilakukannya atau fokus pada apa begitu ya. Yang pertama adalah dengan penguatan regulasi atau aturan. Kedua, penguatan sistem informasi. Nah, ini adalah salah satu bidang atau juga lingkup kerja kalian dalam sistem informasi. Jadi kalian mempunyai tanggung jawab nanti untuk maaf, bersama-sama juga mendukung ya program ini melalui sistem informasi. Dan regulasi dan informasi ini menyangkut apa saja? Yang pertama, program peningkatan akses. Akses itu ketercapaian. Pertama, sarana prasarana. Kedua, kompetensi SDM dan alat kesehatan. Jadi ini semua harus ditingkatkan. Maaf. Lalu program peningkatan mutu. Ya, program peningkatan mutu itu terdiri atas apa saja? Nah, ini akreditasi rumah sakit, akreditasi puskesmas, dan akreditasi klinik pratama. Ini ya. Nah, ini kedua, regulasi maupun dukungan informasi terhadap 2 program inilah yang nanti akan langsung menunjuk kepada penguatan pelayanan kesehatan. Sehingga yang diharapkan adalah terwujudnya akses pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang tentunya berkualitas dan diakui oleh masyarakat. Tentunya kita menjadi bertanya, apa itu pelayanan bermutu? Ya, karena setiap baik itu di pelayanan, baik itu di tingkat masyarakat ya, selalu kita berbicara tentang pelayanan yang bermutu. Setidaknya ada 2 ya yang kita lihat, 2 sisi, yaitu dari sisi vaskes atau FKTP di sini dan dari sisi konsumen ya.
Kalau dari sisi Vaskes, maka yang disebut bermutu itu adalah pelayanan yang sesuai dengan standar. Ya, kita kemarin sudah bicara tentang standar, kita kemarin sudah bicara tentang indikator dan lain-lain. Nah, kalau bicara bermutu di tingkat Vaskes atau menurut sisi Vaskes, maka bermutu itu adalah pelayanan yang sesuai standar. Kalau standarnya pelayanan kepada pendaftaran itu 10 menit, maka ya tidak boleh lebih dari 10 menit. Kurang lebih baik. Nah, sedangkan bagi masyarakat atau konsumen, kepuasan pelanggan itu adalah pelayan bermutu itu adalah merupakan kepuasan pelanggan. Jadi dia puas dilayani, maka itu yang dikatakan bermutu. Ya, kalau dia merasa tidak puas, maka belum dikatakan bermutu. Kita lanjut dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Apa sih yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan? Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik itu promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, institusi kesehatan lainnya, dan atau masyarakat. Ini definisi dari fasilitas pelayanan kesehatan secara umum ya. Kita mulai dengan akreditasi fasilitas kesehatan di tingkat pertama. Nah, regulasi seperti disampaikan tadi merupakan salah satu program yang salah satu upaya-upaya untuk meningkatkan tadi kedua program untuk peningkatan akses ke pelayanan kesehatan. Apa saja dasar hukum yang melandasi program akreditasi ini? Ada banyak, ya, boleh sebutkan di sini ada Undang-Undang RI Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen, Nomor 25 tentang Pelayanan Publik, Nomor 36 tentang Kesehatan, sampai dengan ke Permenkes Nomor 9 tahun 2014 tentang klinik. Silahkan nanti kalian dilihat ya, baca. Dan lebih khusus lagi, dari dasar hukum itu akan saya sampaikan bahwa menurut Permenkes nomor 71 tahun 2013 dan Permenkes nomor 99 tentang 2015 tentang pelayanan kesehatan pada jangkauan disebutkan pada pasal 6 dan ayat 2-nya bahwa selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, FKTP juga harus telah terakreditasi. Jadi kalau dia menyelenggarakan pelayanan JKN maka harus terakreditasi. Lalu Permenkes nomor 9 tahun 2014 tentang klinik. Ya. Pasal 38 dikatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan klinik maka dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun klinik ya. Setiap klinik yang telah memperoleh izin operasional dan telah beroperasi paling sedikit 2 tahun wajib mengajukan permohonan akreditasi. Ya. Dan pada Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas disebutkan bahwa pada pasal 39 ayat 1 dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali, sama seperti klinik. Dan menurut Permenkes nomor 46 tahun 2012 tentang akreditasi Puskesmas, klinik pertama, tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi, pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Puskesmas, klinik pertama dan tempat praktek mandiri dokter, juga tempat praktek mandiri dokter gigi wajib terakreditasi. Ada tambahan untuk regulasi Puskesmas ya, karena di Puskesmas itu ternyata sekarang sudah ada Permenkes terbaru tahun 2019. Boleh nanti kalian cari ya.
Jadi tidak lagi Permenkes nomor 75 yang terbaru itu, tapi ada lagi Permenkes pada tahun 2019. Nah itu nanti buat tugas kalian mencari Permenkes terbaru tentang puskesmas. Oke, dalam Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas dan Permenkes nomor 9 tahun 2014 tentang klinik, juga Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, di sana disebutkan adanya standar pelayanan. Kenapa dibuat sebuah standar pelayanan? Nah, standar pelayanan ini dibuat untuk ini sebagai atau meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, terkait dengan kualitas pelayanan di sini juga disebutkan bahwa pada Permenkes nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik pertama, tempat praktek mandiri dokter dan tempat praktek mandiri dokter gigi yang kemudian direvisi menjadi PMK nomor 42 tahun 2016, juga Permenkes nomor 34 tahun 2017 yang direvisi atau merupakan hasil revisi dari Permenkes 12 tahun 2012 tentang akreditasi rumah sakit, juga disebutkan bahwasanya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi adanya standar pelayanan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Masih tentang regulasi di akreditasi FKTP, ya, pada Permenkes nomor 99 tahun 2015 atau yang merupakan revisi Permenkes tahun 2013 nomor 71 disebutkan bahwa pelayanan kesehatan pada JKN, ya, pada masa transisi persyaratan akreditasi FKTP, maka ada transisi selama 7 tahun dari mulai diberlakukannya tahun 2015, sehingga pada 1 Januari 2002 FKTP harus bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang tentunya FKTP tersebut harus sudah terakreditasi. Kalau FKTP tersebut belum terakreditasi, maka dia tidak diperkenankan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Tidak akan merugi karena tidak bisa melayani pasien BPJS. Ini menjadi sebuah tantangan pelayanan kesehatan primer, ya, bagi pelayanan kesehatan primer. Kenapa? Karena pertama, kita memang menuju ke arah jangkauan akses menuju universal coverage atau cakupan universal. Kemudian juga adanya perubahan pola penyakit yang disebabkan oleh perubahan pola hidup atau faktor risiko lingkungan, ya, di mana sekarang masyarakat dengan gaya hidupnya menjadi atau berdampak kepada perubahan pola penyakit. Kemudian juga yang kedua adalah transisi demografis urbanisasi. Mulai dari era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, otonomi daerah, sistem pembayaran kapitasi, penguatan upaya promotif dan preventif, kendali mutu dan kendali biaya, serta zaman now atau era milenial, era IT, era medsos, ya, segala macam itu juga menjadi tantangan demografis di dalam bidang urbanisasi. Ya, kemudian juga mortalitas dan morbiditas penyakit. Ini tentunya dipengaruhi oleh ini juga sama. Ya. Jadi bagaimana deskripsi atau gambaran mortalitasnya dan morbiditasnya. Baik, kita lanjut ke pengertian dari akreditasi FKTP itu sendiri. Apa itu akreditasi FKTP? Akreditasi puskesmas, klinik pertama, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar akreditasi. Itu
itu adalah pengertian menurut PMK nomor 46 tahun 2015. Kalau menurut Kemenkes tahun 2016 tentang Komisi Akreditasi FKTP, jadi pengakuan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi terhadap hasil penilaian pemenuhan standar pelayanan untuk peningkatan mutu pelayanan yang berkesinambungan. Di sini kata kuncinya adalah pengakuan, ada lembaga independen, kemudian pemenuhan standar, ya, dan mutu pelayanan yang berkesinambungan. Dan secara mutu dan kinerja, akreditasi itu adalah proses perbaikan mutu dan kinerja secara berkesinambungan. Sekali lagi, berkesinambungan. Jadi yang namanya akreditasi itu tidak dilakukan sistem SKS, sistem kebut sekarang beres, dinilai udah lupa lagi, nggak begitu, tapi berkesinambungan secara terus menerus. Oke, apa tujuannya? Nah, ini adalah tujuan dari pelayanan akreditasi ya. Yang pertama tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Jadi kuncinya adalah mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Kemudian juga nomor kedua, meningkatkan perlindungan bagi SDM kesehatan, bagi masyarakat dan lingkungannya serta FKTP. Karena dalam yang namanya standar akreditasi itu nanti akan ada beberapa standar yang harus dipenuhi. Jadi itu nanti akan berdampak pada perlindungan bagi SDM, kesehatan, masyarakat dan lingkungannya. Kemudian juga meningkatkan kinerja FKTP dalam pelayanan kesehatan tentunya. Dan melalui peningkatan dan pembinaan mutu kinerja Yankes yang berkesinambungan, maka akan berdampak kepada sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta sistem manajemen risiko. Jadi pertanyaan juga, apakah akreditasi itu kewajiban atau kebutuhan? Silakan menurut Anda apa tuh? Apakah karena harus kredensial maka wajib? Atau itu mungkin adalah ada yang merasa bahwa itu sebuah kebutuhan buat FKTP. Ya. Prinsipnya akreditasi adalah suatu proses, ya, proses memperbaiki tata kelola manajemen dan klinis, kemudian menciptakan budaya mutu dan keselamatan yang berfokus pada perbaikan yang terus menerus atau continuous quality improvement. Ini yang diharapkan ya, justru ya, budaya mutu, bahwa kalau kita tidak sesuai standar maka malu, bahwa itu bukan hal yang dibolehkan, itu budaya malu. Mendapatkan kepercayaan dan pengakuan publik, dan negosiasi untuk pembayaran sistem kapitasi berbasis dan kualitas layanan. Sehingga dengan kapitasi maka nanti akan dinilai kinerjanya, dan kalau kinerjanya baik maka pembayaran juga akan lebih baik. Manfaatnya yang pertama adalah bagi Dinkes ya, di provinsi dan kabupaten atau kota. Yang pertama, akreditasi itu sebagai wahana pembinaan. Kedua, peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan. Yang ketiga, terhadap sistem manajemen mutu dan sistem. Kemudian adalah yang keempat, penyelenggaraan pelayanan klinis serta penerapan manajemen risiko. Ini manfaat-manfaat dari untuk Dinkes, Prof dan kabupaten kota. Kemudian bagi BPJS Kesehatan ini bisa bermanfaat sebagai syarat rekredensialing ke FKTP. Jadi rekredensialing itu penilaian, ya, apakah FKTP tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan mitra BPJS atau tidak. Nah, yang dipakai adalah salah satunya atau yang utama adalah bahwa dia harus terakreditasi.
kalau ingin bekerja sama dengan BPJS. Manfaatnya bagi PTP yang pertama tentunya memberikan keunggulan kompetitif, ya, kompetitif. Yang kedua, menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas. Nomor 3, meningkatkan pendidikan pada staf, meningkatkan pengelolaan risiko, membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf, meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban, pendokumentasian, dan konsistensi dalam kerja, serta meningkatkan keamanan dalam pelayanan. Bagi masyarakat juga ini bermanfaat, ya. Apa manfaatnya buat masyarakat? Yang pertama, memperkuat kepercayaan masyarakat. Jadi kalau sudah terakreditasi, masyarakat sudah percaya, oh ya, saya percaya deh kalau di klinik itu atau di puskesmas itu karena sudah terakreditasi. Kedua, adanya jaminan kualitas, karena akreditasi itu adalah tadi budaya mutu, maka kualitas akan terus terjaga. Sasarannya apa? Sasarannya yang pertama, untuk puskesmas, ya, maka komponen penilaian terdiri dari admin. Apa itu admin? Administrasi dan manajemen. UKP itu upaya kesehatan pribadi, dan UKM upaya kesehatan masyarakat. Masih ingat mungkin ya apa itu UKP dan UKM. Berlakunya 3 tahun sekali, ya, kalau puskesmas. Jadi setelah habis 3 tahun harus diakreditasi kembali, dinilai kembali, muncul lagi nanti sertifikat akreditasinya, terus menerus seperti itu. Sasaran akreditasi kedua adalah tempat praktik dokter atau dokter gigi. Yang ini berlaku 5 tahun, ya. Komponen penilaiannya admin dan UKP saja. Jadi kalau di praktek dokter itu tidak diwajibkan adanya UKM atau upaya kesehatan masyarakat. Dan satu lagi adalah di klinik pertama. Klinik pertama ini berlaku selama 3 tahun dan komponen penilaiannya adalah admin dan UKP. Jadi tidak berlaku atau sama ini juga tidak ada UKM, kewajiban untuk UKM. Nah, kalau sudah dinilai oleh surveyor sesuai standar atau tidak, maka akan keluar hasil penilaian, ya. Hasil penilaian terhadap administrasi manajemen, UKM, dan lain klinis di puskesmas yang terdiri atas 776 elemen penilaian akan didapatkan hasil. Ini hasilnya. Bisa dia tidak terakreditasi kalau tidak memenuhi syarat, ya, sampai dengan detik yang tidak mengajukan, maka tidak terakreditasi. Kemudian ada kriteria akreditasi dasar, kemudian ada madya, utama, dan paripurna. Nanti ada persentasinya, ada persentase hasil penilaian. Misal kalau 80% maka dia paripurna, 70% utama, madya, dan selanjutnya begitu. Itu untuk puskesmas. Kalau untuk klinik Pratama, ya, ada juga hasilnya tetapi berbeda dengan puskesmas. Kalau Pratama itu mulai dari tidak terakreditasi, akreditasi dasar, kemudian madya, dan paripurna, tidak ada utama. Sedangkan untuk dokter praktek mandiri atau dokter gigi hanya ada terakreditasi dan tidak terakreditasi. Ini jumlah elemen penilaiannya. Dan ini adalah lingkupnya. Baik. Itu adalah akhir slide yang bisa Bapak sampaikan. Jadi silakan Anda mulai dengan akreditasi ini sebelum nanti ke materi-materi selanjutnya tentang secara spesifik akan membahas elemen-elemen penilaian tadi. Oke. Jika Anda pertanyaan, silakan Anda tulis di komentar Anda di Google Classroom. Kemudian nanti kita diskusikan.
atau boleh Anda juga googling untuk mencari jawaban tersebut. Jika belum puas atau ingin mengkonfirmasi, silahkan Anda tulis pada komen ya, pada komen di Classroom begitu. Nah, untuk penugasan nanti di sesi praktikum, jadi kalian buka Google Classroom-nya, kemudian kalian akan melihat di situ ada penugasan. Nah, penugasan itu dibuat secara kelompok. Nah, boleh kalian buat kelompok sendiri-sendiri atau kelompok yang sudah ada. Ya. Lalu Anda baca instruksinya di situ. Jadi Anda harus mencari referensi, boleh jurnal, boleh laporan hasil akreditasi atau apapun itu, tetapi isinya tentang akreditasi FKTP, boleh puskesmas, boleh klinik ya. Tapi harus ada semuanya. Jadi siapa yang paling duluan? Oh, saya pengen puskesmas. Yang utama itu yang puskesmas ya, puskesmas. Kemudian kalau tidak ada dokter nggak apa-apa, nggak usah. Klinik boleh, klinik atau puskesmas boleh, dokter nggak usah ya, klinik dan puskesmas. Tapi klinik nggak ada, susah, ya udah puskesmas semua ya. Jadi nanti kalian dibagi kelompok, kelompoknya boleh menggunakan kelompok yang sudah ada atau kelompok baru. Kalau kelompok yang sudah ada silakan dibuat. Nah, mencari laporan hasil akreditasi atau jurnal tentang pelaksanaan akreditasi, kemudian Anda telaah, Anda baca, dan Anda lakukan pembahasan sesuai dengan nanti instruksi yang Anda dapatkan di Google Classroom. Buat dalam bentuk makalah, kemudian nanti kirimkan di Google Classroom ya, sampai tenggat waktu yang ditentukan pada rubrik penilaian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa Anda pahami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.